Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa, para teman-temanku sekalian, dimanapun kita semua berada hari ini, mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam kondisi sehat, bugar, ceria, bahagia insya Allah. Pada hari ini Indonesia, khususnya di tempat kami, di daerah kami Banyuwangi, ini masih pemerintah kita masih dituntut untuk fokus bekerja keras dalam rangka untuk segera berupaya dan berikhtiar. Di samping juga harus berdoa untuk segera membebaskan kita semua, membebaskan negeri ini dari wabah yang sedang melanda COVID-19 ini. Sahabatku yang kami cintai, yang kami banggakan, sebagai orang yang beragama Islam, kita pasti sudah memahami tentang tuntutan sebagai seorang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pengikut Rasulullah, untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun, dalam situasi bagaimanapun. Namun kadangkala seperti dalam kondisi saat ini, kita dalam tanda kutip dibenturkan dengan satu kebijakan yang terpaksa harus diambil oleh pemerintah kita untuk membatasi banyak hal, untuk membatasi perkumpulan-perkumpulan massa yang otomatis termasuk di dalamnya adalah aktivitas ritual peribadatan kita sebagai umat Islam, yang ada ibadah harian yang dituntut untuk berkumpul, seperti halnya jamaah sholat 5 waktu, ada mingguan jamaah sholat Jumat, dan besok pada Ramadan tahun ini tentu saja kita yang biasanya melakukan sholat tarawih di masjid-masjid, di musola-musola, tadarus di masjid-masjid, musola-musola, kelak apalagi sholat Idul Fitri dilaksanakan di masjid-masjid, bahkan di lapangan-lapangan, yang pastinya bila mana wabah ini masih belum diangkat secara sempurna oleh Allah, tentu saja semua itu akan dibatasi oleh pemerintah kita. Sekali lagi, dalam bentuk ikhtiar untuk membebaskan negeri ini, masyarakatnya, dari penyebaran COVID-19 ini. Namun sebagai orang yang beriman, orang yang selalu ingin mendapatkan kualitas terbaik di hadapan Allah, tentu saja kadang-kadang nurani kita ini menolak ketika ibadah harus dibatasi, ketika bertarawih harus dibatasi, apalagi Idul Fitri, momen-momen berkumpul dengan keluarga, dengan sanak famili, dengan para sahabat, momen-momen silaturahim harus dibatasi. Tentu saja nurani kita yang sudah turun-temurun bertahun-tahun melaksanakan hal itu setiap tahunnya pasti mengatakan tidak mau alias menolak. Tapi apalah daya, dalam kondisi semacam ini, bagaimanapun juga kita tidak akan dan tidak mungkin juga, dan bahkan tidak dianjurkan juga untuk melakukan hal-hal yang kontraproduktif dengan upaya pemerintah kita. Namun jangan khawatir saudaraku, jangan khawatir teman-temanku, bahwa agama kita, agama Islam adalah agama yang samaha, agama yang tolerir, agama yang tidak memaksakan umat atau pengikutnya untuk melakukan sesuatu dengan kaidah-kaidah yang kaku. Tapi ada beberapa kaidah-kaidah yang mengakomodir tentang satu kondisi-kondisi kedaruratan, kondisi-kondisi di mana kita tidak bisa menjalankan ibadah, tuntutan agama dengan semaksimal mungkin. Yaitu salah satunya, kita tidak wajib juga untuk memaksa untuk selalu melaksanakan ibadah kita di masjid-masjid. Sekali lagi, dalam kondisi-kondisi dan daerah-daerah yang memang sudah dipetakan oleh pemerintah kita untuk sementara waktu mengurangi perkumpulan. Begitu juga di Ramadan besok. Tidak perlu juga kita memaksakan diri untuk melakukan tadarus di tempat-tempat umum atau sholat tarawih di masjid-masjid. Kalau memang sekali lagi tidak dimungkinkan, maka masih ada pilihan yang begitu banyak. Salah satunya kita melaksanakan ibadah-ibadah di rumah berjamaah dengan keluarga kita. Yang itu poin positifnya akan semakin mempererat kita dengan keluarga kita. Yang selama ini kita tidak pernah mengimami sholat tarawih, dengan momen ini kita harus mampu mengimami keluarga kita untuk sholat tarawih dan lain sebagainya.
Dan yang paling penting untuk kita perhatikan bahwa secara kasat mata kegiatan ibadah kita di bulan Ramadan ini kayaknya di beberapa tempat, di beberapa kondisi yang memang memaksa tidak bisa seideal, sesempurna tahun-tahun sebelumnya. Yang biasanya di masjid, musola, bahkan lapangan untuk Idul Fitrinya. Tapi jangan khawatir, karena apa? Dalam kondisi kedaruratan ini, ibadah yang dalam tanda kutip tidak sempurna, tidak ideal tersebut, Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahalanya. Pahalanya masih tetap sama besarnya dengan ketika tahun-tahun kemarin kita melaksanakan dalam kondisi-kondisi yang sangat sempurna. Kenapa? Karena kita tidak mampu menjalankannya karena uzur syar'i, uzur yang diakomodir oleh syarak. Beda cerita kalau kita tidak ada apa-apa, tidak ada alasan apapun, tidak ada kedaruratan apapun, tidak mau melaksanakan ibadah secara sempurna, tidak mau tarawih di masjid, tidak mau berpuasa dengan sebaiknya, tidak mau berjamaah, tidak mau bersolat Jumat, ini lain cerita. Sekali lagi, ini adalah kondisi darurat yang sangat tidak dianjurkan, termasuk agama tidak menganjurkan untuk kita memaksakan diri melakukan hal-hal yang kontraproduktif dengan ikhtiar pemerintah kita. Mudah-mudahan ikhtiar itu, doa kita semuanya segera diijabah oleh Allah, yang dengan artian COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah dari muka bumi ini, terkhusus dari bumi pertiwi tercinta ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.